Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Astika, peserta Latsar CPNS Angkatan 26 Kelompok 2 PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai sintesa Agenda 3 serta personal branding yang saya buat. Agenda 3 ini berkaitan dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Dalam Agenda 3 ini ada 3 topik yang dibahas. Yang pertama, manajemen ASN. Yang kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga, whole of government. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN atau aparatur sipil negara merupakan profesi bagi PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam Undang-Undang ASN dijelaskan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada beberapa hal yang mesti dipahami dalam manajemen ASN, yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kemudian ada konsep sistem merit dalam manajemen ASN dan mekanisme pengelolaan ASN. Kesemuanya itu sebenarnya sudah dijelaskan secara detail di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Namun, poin penting yang harus diingat bahwa pegawai ASN itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, di mana melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian ASN juga harus paham bahwa perannya adalah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Kemudian dalam pengelolaan ASN ada istilah sistem merit, di mana ini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Topik yang kedua adalah pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, dalam melayani publik, ASN harus berpegang pada prinsip-prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, serta kenyamanan. Topik yang ketiga adalah whole of government atau WOG. WOG ini pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu, mengapa WOG ini menjadi penting? Pertama, karena adanya dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua, adanya perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga, adanya ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan, serta yang terakhir, adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Berdasarkan apa yang sudah saya pelajari pada Agenda 3 ini, maka dalam hal ini saya membuat personal branding bagi diri saya. Yang pertama, memahami kedudukan, peran, dan fungsi ASN. Yang kedua, akuntabel dan profesional dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja. Yang keempat, melayani publik dengan sepenuh hati, netral, dan bebas dari KKN. Dan yang terakhir, berkolaborasi, berkoordinasi, dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menjalankan tugas. Demikian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.